Sebanyak 110.400 gram narkotika jenis sabu diamankan oleh Badan Narkotika Nasional. Kepala BNN Petrus Reinhard Golose mengungkapkan 110 kg sabu itu diamankan dari dua titik yang berbeda, yakni Aceh dan Kalimantan Barat. Aceh menjadi lokasi pertama yang didatangi BNN. Di sana terdapat informasi dugaan penyelundupan sabu via jalur air dari Malaysia. Penyelundupan dilakukan 3 orang berinisial HE, R, dan MF. Mereka menyelundupkan 105 kg sabu menggunakan kapal Oskadon. Penyelundupan dilakukan dari perairan Malaysia menuju perairan Indonesia, tepatnya dari perairan Langkawi di Malaysia menuju Indonesia melalui jalur pantai Laweng, Aceh. Petrus menuturkan penangkapan bermula dari BNN yang melakukan penyisiran di kawasan Pantai Lampulo hingga Pantai Laweng. Penyisiran juga dilakukan di darat, tepatnya di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Muara Tiga, Pidi, dan Ulim Pidi Jaya. Pada tanggal tersebut, HE, R, dan MF kedapatan hendak meninggalkan pesisir pantai Laweng, Aceh. Saat ditangkap, ketiganya mengaku telah memberikan barang bukti kepada 3 orang berinisial BUL, RAH, dan BIR di tepi pantai itu. Setelah menangkap 3 tersangka, polisi melacak 3 orang lainnya beserta barang bukti sabu. Namun, polisi hanya menemukan lokasi keberadaan 105 kg sabu itu. Sementara itu, 3 orang lainnya yakni BUL, RAH, dan BIR masih belum tertangkap hingga kini. Lokasi selanjutnya terjadi di Kalimantan Barat. Sabu seberat 5 kg berhasil diamankan oleh BNN dari 3 tersangka berinisial HAR, MWA, dan JOH. Mereka menyelundupkan sabu melalui jalur darat menggunakan mobil di Jalan Tayan, Sosok, Tayan Hulu, Sanggau, Kalimantan Barat. Setelah penangkapan itu, penggeledahan juga dilakukan di kamar indekos para pelaku di Jalan MT Haryono, Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Dalam penggeledahan tersebut, para petugas juga menyita beberapa unit ponsel sebagai bukti percakapan dan adanya transaksi yang dilakukan oleh 3 tersangka. Berbeda. Awak media yang saya hormati, rekan-rekan yang hadir. Yang pertama, kasus terjadi di kawasan pesisir pantai Laweng, Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Ini berawal dari adanya informasi yang didapat tim BNN RI mengamankan 3 orang tersangka berinisial HE, R, dan MF. Ketiga tersangka kedapatan membawa sabu menggunakan kapal Oskadon dari perairan Langkawi, Malaysia menuju perairan Indonesia melalui jalur pantai Laweng, Provinsi Aceh. Dengan didukung oleh Bea Cukai Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh serta BNN Kota Pidi, tim gabungan melakukan penyisiran di kawasan Pantai Lampulo hingga kawasan Pantai Laweng, di mana penyisiran juga dilakukan di darat pada kawasan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Muara Tiga, Pidi hingga Ulim Pidi Jaya. Hampir 2 pekan penyisiran dilakukan hingga akhirnya tim gabungan dapat meringkus ketiga tersangka. Senin 19 Juni 2023 saat hendak meninggalkan pesisir pantai Laweng, Aceh. Kepada petugas, para tersangka mengaku telah menyerahkan bukti tersebut pada 3 orang pria berinisial BUL, DPO, RAH, DPO, dan BIR, DPO di tepi Kuala Pantai Laweng. Pengejaran dilakukan hingga akhirnya tim gabungan berhasil mengamankan 4 karung sabu dengan berat 105,213 gram sabu yang disembunyikan jadi 105.000 ya, 213 gram di belakang rumah warga kawasan Jalan Kampung Masjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi Aceh, Selasa 20 Juni 2023. Yang kedua adalah terungkapnya penyelundupan sabu di kawasan Sanggau, Kalimantan Barat pada Jumat 23 Juni 2023. Sebuah kendaraan didapati membawa 5.187 gram sabu yang disembunyikan dalam pintu kiri dan kanan mobil. Kendaraan tersebut digunakan oleh 3 orang tersangka berinisial HAR, MBA, dan JOH. Petugas menghentikan laju kendaraan ketiga tersangka di kawasan Jalan Tayan, Kelurahan Sosok, Tayan Hulu, Sanggau, Kalimantan Barat.
tim BNN juga melakukan penggeledahan di kamar kos pelaku yang bertempat di Jalan MT Haryono, Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita beberapa unit handphone sebagai bukti percakapan dan adanya transaksi yang dilakukan oleh 3 pelaku. Ini berkaitan dengan Kalimantan Barat. Kalau biasanya kita mendengar ada disebut dengan jalan tikus. Nah, untuk Kalimantan Barat ini sekarang bukan jalan tikus, tapi jalan gajah. Karena yang lewat bukan tikus, tapi gajah. Maksudnya yang cross the border itu sudah menggunakan mobil. Jadi bukan lagi yang personal, ya, bukan lagi yang ukuran kecil. Nah, ini menjadi tantangan bagi petugas perbatasan. Tidak boleh main-main. Jadi tidak boleh main-main dengan perbatasan, ya, terutama masalah narkotika. Nah, jangan dengan kemajuan yang disampaikan oleh pemerintah, namun pengawasannya membuat kita lengah dan banyaknya masuk lagi dari wilayah perbatasan kita dengan Malaysia. Ancaman para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Yunto pasal 132 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2 Yunto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Rekan-rekan media, jika diasumsikan 1 gram dilakukan atau digunakan oleh 2 orang, maka secara tidak langsung BNN Republik Indonesia telah menyelamatkan generasi muda bangsa sebanyak 220.800 orang. Demikian yang perlu saya sampaikan, dan jajaran Direktur